Hai gengs, balik lagi nih sama Minsai di channel MW Movie. Di sini Minsai bakal nyeritain alur film yang berjudul Spider-Man No Way Home. Tapi sebelumnya Minsai minta bantuan subscribe-nya ya gengs untuk ngedukung channel Minsai, dan yang sudah subscribe Minsai ucapin terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan tentang berita kekacauan yang disebabkan oleh Spider-Man yang bernama asli Peter Parker, seorang remaja SMA. Dan berita Spider-Man pembuat kekacauan ini lagi viral-viralnya. Orang-orang di sana nyerang pertanyaan pada seorang cewek bahwa dia adalah pacar Spider-Man, si pembuat kekacauan. Spider-Man menyelamatkan cewek itu yang bernama MJ dan membawanya terbang menggunakan jaring laba-labanya. Peter dan MJ mencoba terus untuk bersembunyi dari orang-orang yang menganggap mereka pembuat kekacauan. Karena berita Spider-Man tersebar luas ke semua pengguna sosial media, mereka pun sampai di rumah Spider-Man. Berita keburukan Spider-Man semakin menjadi-jadi di TV maupun di sosial media. Akhirnya, Peter Parker atau Spider-Man dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi terkait kasus serangan yang ada di London menggunakan drone. Drone itu dirancang oleh Stark Industries. Bahkan Peter Parker dituduh membunuh Quentin Beck. Peter terus menyangkal semua tuduhan. Tiba-tiba MJ datang ke kantor polisi bersama ibu dan temannya. MJ pun langsung menyampaikan pembelaannya kepada komandan polisi. Mereka juga menanyai Ned, teman Peter, untuk mengambil kesaksian Ned tentang masalah Spider-Man. Ibu angkat Spider-Man juga diperiksa dan diajukan beberapa keterangan kepadanya. Dalam kasus Spider-Man, Stark Industries juga kena imbasnya. Dianggap sudah menjadi penumpang senjata teknologi Spider-Man. Pemilik dari Stark Industries ini pacar dari ibu angkat Peter. Di rumahnya Peter, mereka semua sedang berkumpul. Dan Tuan Murdoch mengatakan pada Peter bahwa tuduhan yang diterimanya tak akan bertahan lama. Semua berterima kasih ke Tuan Murdoch. Tapi Tuan Murdoch bilang kalau Tuan Hogan akan tetap diselidiki oleh FBI terkait teknologi yang hilang. Bahkan Tuan Murdoch juga mengingatkan tentang kesetiaan Tuan Hoge ke Tuan Stark dan warisannya. Meski bebas dari tuduhan, Peter masih tetap diteror. Ibunya menyarankan Peter untuk pindah ke tempat tinggal baru. Peter, ibunya, dan Tuan Hogan pindah di oasis spiritual atau Donkey Kong. Mereka menempati sebuah rumah yang canggih. Peter mulai menjalani hari-harinya di rumah baru. Malamnya, Peter lagi VC sama MJ. Mereka ngebahas masalah yang sedang terjadi. Pagi harinya, MJ dan Peter saling menguatkan untuk hadapi bulian tentang masalah yang terjadi. Para wartawan dan teman-teman sekolahnya tak henti menyoraki MJ dan Peter dengan kata-kata hujatan. Bahkan saat masuk dalam ruangan sekolah pun, Peter masih dihujat guru dan teman-temannya. MJ dan Peter berada di atap sekolah untuk menenangkan suasana hati. Mereka ngobrol dan datanglah Ned. Dia kasih lihat cara untuk memanipulasi para bullying. Peter berkata bahwa dia akan menemukan tempat baru, kota baru, bahkan universitas baru yang tak mengenalnya sebagai Spider-Man. Mereka bertiga berjanji akan menghadapinya bersama-sama. Peter dan ibunya berusaha mendapatkan universitas yang mau nerima Peter. Hari-hari mereka harus berusaha cari universitas yang tepat. Hari berikutnya, Peter menemui MJ dan Ned di tempat kerja MJ. Mereka janjian ngebuka surat yang mereka terima masing-masing. Hasil surat pendaftarannya adalah tidak ada yang keterima di universitas. Dan itu ngebuat Peter merasa bersalah sama MJ dan Ned. Peter pergi menemui seseorang. Dia mendapati rumah dengan segala keanehannya. Rumah tempat para penyihir. Di sana Peter langsung nyeritain masalahnya kepada Stephen. Bahkan sejak identitas dirinya kebongkar, hidupnya mulai kacau. Peter memohon kepada Stephen untuk merubah waktu yang sekarang, karena begitu banyak orang yang dicintainya mendapatkan dampak buruk. Namun Stephen tak bisa membantu. Tiba-tiba Wong datang. Stephen mengatakan bahwa dia punya cara dengan Runecough Call, sebuah mantra yang bisa membuat orang lupakan sesuatu kejadian. Namun Wong menentang Stephen untuk menggunakan mantra itu, karena mantra itu batas antara kenyataan yang diketahui dan yang tidak.
Wong tidak setuju. Dia pergi ke tempat lain bersama magicnya. Stephen masih antusias untuk ngebantu Peter. Diajaklah Peter masuk ke sebuah ruangan rahasia. Sanctum nama ruangan itu. Dan Stephen jelasin ke Peter ruangan Sanctum itu. Stephen dengan kekuatannya segera mengucapkan mantra untuk menghapus ingatan orang-orang. Namun Peter mengajukan sedikit permintaan agar ingatan MJ tak dihapus kalau Peter adalah Spider-Man. Peter terus mengucap dan mengingat orang yang tidak boleh dihapus ingatannya oleh Stephen, sehingga perputaran mantranya jadi kacau, bahkan akan melukai Stephen dan Peter. Dan perputaran mantra itu sudah terhenti, karena Peter terlalu banyak menginginkan orang yang masih mengingatnya sebagai Spider-Man. Stephen marah padanya. Stephen bilang bahwa masalah sebenarnya adalah Peter menginginkan menjalani hidup di dua sisi, yaitu sebagai Peter dan sebagai Spider-Man. Peter diusir oleh Stephen karena Peter mengajukan banyak permintaan dalam pencucian otak untuk semua orang. Di luar rumah, Peter telepon Flash. Dia lagi bujuk Flash untuk meminta bantuan Flash. Namun Flash minta imbalan pada Peter. Dia akan diantar Peter pergi sekolah dengan terbang menggunakan jaring laba-laba. Flash pun setuju. Dia kasih info di mana orang yang akan ditemui Peter ini pergi. Orang ini adalah wakil rektor kampus. Peter terbang dengan menggunakan jaring laba-labanya, mencari keberadaan rektor ini. Ternyata si ibu rektor kejebak macet di jembatan menuju bandara. Peter ngejar dan mencoba jelasin tentang MJ dan Ned yang mencoba membantu Peter, namun terkena dampaknya. Peter mohon ke rektor untuk nerima MJ dan Ned karena kedua orang ini sangatlah pintar. Belum selesai penjelasan Peter ke ibu rektor, tiba-tiba jembatan di mana si mobil ibu rektor ini kejebak macet lagi diserang oleh monster. Peter mencoba ngebantu mengendalikan keadaan di jalanan itu, namun Peter malah diserang monster sangat banyak. Dia lagi nyari teknologi mataharinya yang hilang. Saat Peter ngajak negosi monster ini malah nyerang kendaraan yang ada di jalanan itu. Dengan susah payah, Peter nyelamatin orang-orang yang kejebak di mobil, sambil terus diserang oleh monster tangan banyak. Monster dan Spider-Man terus bertarung di jalanan dengan kekuatan masing-masing dari mereka. Dalam perlawanan nyerang monster tangan banyak, Peter dikejutkan suara ibu rektor yang sedang minta tolong. Peter sekuat tenaga menghalau serangan monster. Peter berlari dan berusaha menyelamatkan ibu rektor sambil terus diserang monster sangat banyak. Ketika akan mengeluarkan bu rektor dari mobil yang hampir jatuh, Peter diserang oleh monster. Badan Peter ditahan di dinding. Saat akan dibunuh, Peter mengeluarkan kecanggihan dari kekuatannya untuk mengelabui tangan monster agar tunduk pada Peter. Mobil ibu rektor pun mampu diangkat kembali oleh Peter ke jalan. Dan ibu rektor kagum dengan Peter, maka dia akan ngomong pada beberapa dewan untuk mempertimbangkan pendaftaran Peter dan teman-temannya. Bu rektor akan membantu mereka. Itu ngebuat Peter bahagia. Monster tak dapat nyerang Peter karena tentakelnya pada tunduk sama Peter yang punya energi kekuatan. Tiba-tiba ada bola bom kekuatan yang dilempar dan meledak di samping mereka. Itu adalah perbuatan monster Osborn. Osborn membawa Peter ke tempat Stephen. Peter kaget dengan keadaan di sana. Peter minta penjelasan pada Stephen kenapa itu semua terjadi. Stephen bilang bahwa semua kekacauan itu terjadi saat mantra-mantra yang diucapkan Stephen dikacaukan oleh banyak keinginan Peter. Stephen juga menjelaskan konsep multisemesta, dan itu membuat Peter kaget. Peter bilang sama Stephen atau Dr. Strange bahwa dia baru akan keterima di universitas, dan itu ngebuat Stephen marah karena Peter yang nyiptain kekacauan, malah dia masih mikir dirinya sendiri. Dengan marah, Peter dimasukkan juga ke penjara kaca oleh Dr. Strange, sama seperti monster-monster yang masih dikendalikan Dr. Strange. Tapi tak lama Peter dikeluarkan lagi dari penjara kaca, dan Dr. Strange ngasih senjata kekuatan pada tangan Peter. Di sini, Peter berjanji akan nyelesain tugas memperbaiki kekacauan yang sudah dibuatnya. Namun, Peter butuh bantuan MJ dan Ned. Dr. Strange ngebawa MJ dan Ned ke rumahnya yang penuh dengan kekuatan magic itu. Di Sanctum Sanctorum,
Ned dan MJ merasa takjub di sana. Mereka langsung menemui Peter. Peter, MJ, dan Ned dijelaskan tugas mereka agar menangkap para penyusup dan membawa penyusup kembali, dan mereka akan bertugas di Rubana. Sampailah mereka di ruangan Rubana, dan Ned takjub dengan isi yang ada di sana. Peter coba jelasin dan minta maaf atas apa yang terjadi. Namun MJ berkata itu akan dihadapinya bersama-sama. Mereka pun segera nyusun persiapan misi menangkap monster-monster multi semesta. Dr. Octavius atau Monster tangan tentakel banyak menyapa Peter, MJ, dan Ned. Mereka bertiga saling ngerjain tugasnya untuk mempersiapkan jalannya misi. Ned menemukan satu monster dari data yang dicarinya. Dr. Otto menyela diskusi mereka. Dari penjara kaca itu adalah Norman Osborn, seorang ilmuwan brilian riset militer. Tapi Osborn serakah dan sesat. Saat menggali informasi lagi, Peter kena bentak Dr. Otto untuk tidak banyak bertanya. Spider-Man terbang menuju info tempat Norman Osborn membuat kekacauan, sementara MJ dan Ned mantau Spider-Man dari alat pendeteksi mereka. Sampailah Spider-Man di suatu tempat dalam kegelapan malam. Spider-Man melihat bayangan makhluk itu. Dia terus berkoordinasi tentang situasinya pada MJ dan Ned. Spider-Man nyerang monster yang isi daya kekuatan pada dirinya menggunakan tegangan listrik. Malah monster nyerang balik Spider-Man dan ngebikin Spider-Man terpontang-panting dan kehilangan sinyal koneksinya dengan MJ dan Ned. Monster itu bangkit dan dia adalah Flynn Marko. Peter negosiasi dengan monster pasir untuk membantunya menahan tiang tegangan yang akan roboh, dan mereka mampu. Flynn Marko heran, Peter yang berbeda. Monster listrik bangun dalam keadaan jadi manusia normal, dan Peter menjelaskan padanya bahwa itu bukan semesta di mana tempat tepatnya untuk para monster. Peter pun ngirim monster kekuatan listrik masuk ke tahanan kaca dan disambut oleh Dr. Otto. Monster pasir salah paham, dia kira monster listrik dibunuh oleh Peter. Saat monster pasir akan nyerang Peter, dia menembak monster dan membawanya ke tahanan kaca juga. Di tahanan kaca, para monster semesta alam berbeda lagi nyeritain jati dirinya satu sama lain. Sementara Peter telepon MJ untuk tanya keadaan di markas, dan Peter bilang akan memperbaiki dulu jaringan listrik yang rusak agar tak disalahkan lagi. Di pagi hari berikutnya, ada seorang pria yang lagi bicara sama topengnya bahwa topeng jahat itu ngajak untuk hancurin semesta baru tempatnya sekarang. Peter sudah selesai benerin tiang listrik. Bibinya nelpon kalau orang yang dicari Peter lagi ada di tempatnya kerja. Spider-Man pun menuju ke sana. May, bibi atau ibu angkat Peter, memperkenalkan Peter pada Norman, teman berbincangnya. Peter langsung mengenalinya sebagai Norman Osborn. Di sana, Norman curhat tentang keadaannya yang dia rasa kadang itu bukan dirinya. May diskusi sama Peter untuk sementara melindungi dan membantu Norman dulu. Peter jelasin ke May bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memulangkannya pada semesta tempatnya berasal. Namun May masih beda pendapat dengan Peter. Sementara siaran berita masih menyiarkan bahwa Spider-Man adalah pembuat kekacauan dan sebuah ancaman bagi orang-orang. Peter membawa Dr. Osborn ke Rubana dan memperkenalkannya dengan MJ dan Ned. Dr. Osborn keliling melihat para monster yang sedang ditahan di tahanan kaca. Dr. Norman Osborn bertanya atas apa yang terjadi pada monster-monster itu. Mereka pun bercerita riwayatnya dulu. Mereka yang kalah ngelawan Spider-Man. Dr. Strange dengan kekuatan magicnya mengurung Dr. Norman Osborn, dan Dr. Strange membawa sebuah akrilik kuno yang ditunjukkan pada Peter dan teman-temannya. Itu adalah alat yang akan digunakan untuk memulangkan para monster ke semestanya masing-masing. Namun Peter negur Dr. Strange lagi bahwa para monster ini belum bisa dipulangkan karena beberapa dari mereka akan mati. Dr. Strange bilang bahwa dalam hitungan multi semesta, pengorbanan mereka lebih berarti daripada nyawa mereka. Namun Peter tak terima keputusan Dr. Strange. Saat Dr. Strange akan mengaktifkan akrilik yang bisa memulangkan para monster, Peter merebutnya dan pergi dari Rubana. Namun dihentikan Dr. Strange. Dr. Strange pisahin badan dan ruh Peter untuk ngerebut akrilik. Namun Peter masih mempertahankan akrilik itu dan mengecoh Dr. Strange untuk lari. Namun dengan kekuatan magic, Dr. Strange menangkap kembali Peter. Mereka terus saling lawan untuk merebutkan akrilik di dimensi semesta yang berbeda.
Peter berhasil bawa akrilik dan mengunci Dr. Strange di dimensi yang berbeda. Peter kembali ke rubana sambil nunjukin akrilik dan cincin Dr. Strange yang sudah diambilnya. Don't do this. Peter bernego pada semua monster agar bisa membantunya ngaktifin teknologi akrilik agar para monster bisa pulang untuk mendapatkan kesempatan hidup kedua. Para monster sepakat dengan Peter. Akrilik itu diminta Peter untuk MJ yang menyimpannya. Peter berpamitan pada Ned dan MJ karena Peter akan berjuang dengan para monster. Peter ngajak para monster ke rumahnya sebagai base camp mereka. Peter menunjukkan para monster itu sebuah fabrikator atau alat canggih yang dapat menganalisa dan membangun apapun. Mereka akan jadi tim yang solid karena para monster ini saling curhat tentang kenapa mereka mau dan kenapa menginginkan kesempatan kedua. Peter dan Dr. Norman Osborn terus berusaha memperbaiki teknologi yang rusak dari setiap monster menggunakan alat fabrikator. Peter langsung masukkan alat temuannya pada monster tentakel dan itu berhasil. Dr. Otto atau monster tentakel berterima kasih pada Peter. Peter terus berusaha memperbaiki monster yang lain, namun usaha Peter terhenti karena Goblin ada di diri Dr. Norman yang sebelumnya ngebantu Peter. Sekarang Dr. Norman akan jadi musuh Peter, dan perang antara monster dan Peter dimulai saat May disuruh lari bawa alat yang diperlukan para monster untuk sembuh. Sementara Peter terus melawan Goblin yang berada dalam tubuh Dr. Norman, May mencoba menyelamatkan Peter dari serangan Dr. Norman. Dia menyuntikkan alat penemuan monster pada Dr. Norman, namun itu tak berfungsi. Alat canggih Dr. Norman datang. Dia pergi menunggangi alat itu sambil melempar bola bom dan melempar juga bola bom ke arah polisi. May dan Peter berusaha bangkit dari luka akibat bom. May pun meyakinkan Peter bahwa monster-monster itu akan dikalahkan dengan kekuatan Peter. Namun, May terluka parah yang nyebabin dia meninggal di depan Peter dan tepat juga saat Tuan Hogan tiba di lokasi kejadian. Berita yang disiarkan di setiap sudut kota sangat menyudutkan Peter sebagai Spider-Man. Peter meratapi yang sudah dialaminya di bawah hujan deras. MJ dan Ned terus berusaha menunggu kabar dari Peter. Ned menggunakan kekuatan cincin Dr. Strange untuk menemukan Peter. Malah ketemu Peter baru dalam pencarian mereka. Ned dan MJ kebingungan dengan Peter yang ada di hadapan mereka. Ned dan MJ mencoba sekali lagi cari Peter di pintu masa depan. Datanglah Peter dengan wujud orang lain lagi. Dua Peter yang ditemui di lorong masa depan saling nunjukin kekuatannya pada MJ dan Ned. Dua Spider-Man ini bernama Peter juga. Dan dua orang ini bakal ngebantu Peter, teman MJ dan Ned. Mereka mencoba cari tahu posisi Peter, teman MJ dan Ned. MJ dan Ned berhasil menemukan Peter dari obrolan mereka dengan sesama Peter versi manusia yang lain. MJ, Ned, dan Peter saling menguatkan. MJ bilang bahwa ada Peter yang lain di sana. Peter bilang pada dua Peter ini bahwa dia akan menekan tombol akrilik. Tugasnya sudah selesai. Biarkan Peter mengembalikan orang-orang dan monster ini ke dunia asal mereka. Para Peter ini menceritakan bagaimana mereka kehilangan orang yang mereka sayangi. Dari rasa sakit itu, tiga Peter ini akan bersatu melawan monster. Mereka segera mengerjakan misinya di laboratorium. Setelah menemukan cairan yang akan menyembuhkan para monster, tiga Peter ini segera menyusun rencana untuk memancing para monster. Saluran berita yang selalu menganggap Peter atau Spider-Man salah dan pembuat kehancuran lagi berada di sambungan VC bersama Spider-Man. Dan dari sanalah awal Peter mancing para monster untuk menemukan dirinya. Dia yang merencanakan bertemunya para monster di patung Liberty. Di patung Liberty itu juga sudah ada dua Peter yang akan ngebantu Peter. Meski tiga Peter ini dalam wujud yang berbeda, namun mereka adalah Spider-Man yang akan membantu orang-orang dari kekacauan yang ditimbulkan oleh para monster. Para monster datang ke tempat patung Liberty, di mana di sana sudah ada tiga Spider-Man. Mereka mau menghancurkan akrilik, namun Peter melemparkannya pada MJ. MJ dan Ned bersiap menutup pintu magic yang menghubungkan dua tempat. Tiga Spider-Man masih terus bertarung dengan sengit dengan para monster yang nyariin akriliknya.
Tiga Spiderman langsung melanjutkan pertempuran dengan semangat yang lebih tinggi karena tiga Spiderman itu adalah tim yang hebat. Tiga Spiderman itu dengan perlawanan keras mampu melumpuhkan monster pasir dengan cairan yang mereka buat. Itu adalah target satu mereka. Saat tiga Spiderman mau melumpuhkan monster listrik, si Monster Kadal menemukan tempat MJ dan Ned. Monster Kadal pun mengejar mereka untuk mengambil akrilik. Meski usaha Monster Kadal meraih akrilik yang dibawa MJ dihalangi Spiderman, sementara itu dua Spiderman yang akan menancapkan obat ke monster listrik, mereka malah dibantu Dr. Octavius, si monster gurita tangan banyak, menancapkan obat itu ke tubuh monster listrik. Target dua monster listrik dapat mereka lumpuhkan. Monster Kadal masih terus ngejar MJ dan Ned untuk mendapatkan akrilik. Dalam pengejarannya, Monster Kadal dilumpuhkan dengan cairan obat yang dibuat Spiderman. Target 3 pun lumpuh. MJ dan Ned segera membuat pintu magic lagi, namun yang dia dapat malah Dr. Strange yang keluar dari sana. Dr. Strange merebut akrilik dan dia menemui Spiderman. Dia akan menekan tombol itu walaupun Spiderman sudah bisa nyembuhin para monster dan kasih kehidupan untuk kedua kalinya. Namun itu harus berakhir. Dr. Strange mau menekan tombol akrilik malah dirampas dengan Dr. Norman yang mengendarai seluncur kekuatannya. Saat Dr. Norman mau pergi dari sana, dia diserang oleh monster gurita tangan banyak. Mereka berdua bertempur. Dr. Strange mampu mengambil kembali akrilik dan dia mengoperasikannya. Namun dikecoh oleh Dr. Norman. Ketiga Spiderman pun tak tinggal diam. Mereka saling kerjasama bantu ngatasi kekacauan yang dibikin oleh Dr. Norman. Dr. Strange terus berusaha mengeluarkan kekuatannya untuk mengaktifkan akrilik agar semua monster dan dua Spiderman lainnya bisa kembali ke semesta mereka masing-masing. Dr. Norman tetap bertempur melawan Spiderman. Spiderman mampu merusak alat canggih selancar Dr. Norman. MJ dan Ned selamat. Kini target Spiderman tinggal Dr. Norman. Dr. Norman bangkit dan segera saling lawan dengan Spiderman. Mereka beradu dengan sengit. Saat Peter 1 akan ngebunuh Dr. Norman, Peter 2 menghalanginya. Namun Goblin yang masuk dalam tubuh Dr. Norman ini sungguh jahat. Dr. Norman ngebunuh Peter 2. Seketika Peter 3 datang, dia ngelempar cairan obat ke Peter 1 dan dia segera menancapkan cairan obat itu pada Dr. Norman. Dr. Norman tersadar. Goblin yang ada di tubuhnya sudah dapat dilumpuhkan. Sementara Dr. Strange masih terus berusaha gunain kekuatannya untuk membuka jalan ke multi semesta agar dapat mengembalikan keadaan dengan normal. Namun Dr. Strange kesulitan mengembalikan keadaan karena mantra yang dikacaukan banyak permintaan Peter dulu. Peter datang pada Dr. Strange. Dia bernego jika yang terbaik semua orang melupakan tentangnya sebagai Spiderman, maka dia mau menerima konsekuensinya itu tanpa minta beberapa orang lagi untuk mengingatnya. Dr. Strange dengan berat hati mengiyakan itu. Dia kembali mengucap mantranya. Namun sebelumnya Dr. Strange atau Stephen kasih kesempatan pada Peter untuk berpamitan pada orang-orang terdekatnya, karena memori ingatan mereka akan terhapus jika Peter adalah Spiderman. Saat ucapin perpisahan pada orang-orang terdekat Peter, Minsai ikutan sedih juga, gengs. Mantra Dr. Strange bekerja setelah Peter ucapin kata-kata perpisahan. Para monster dikirim ke semesta tempat mereka berasal. Begitu pula dengan dua Spiderman. Hari berganti. Patung Liberty itu masih kokoh berdiri. Reporter itu masih aja julid dengan Spiderman dalam nyarin berita. Peter berusaha mengingat kata-kata yang akan disampaikannya pada MJ. Di seberang Peter hanya bisa memperhatikan Ned dan MJ ngobrol tanpa mengenalinya. Peter mencoba berbicara sama MJ. Dia berusaha ngebuka ingatan MJ tentang dirinya. Namun Peter kaku dalam usahanya. Peter meninggalkan kafe tempat MJ bekerja sambil mandangin MJ dan Ned. Peter juga mengunjungi makam May, bibi sekaligus ibu angkatnya. Tuan Hobin juga di sana, namun mereka tak saling kenal. Mereka sama-sama bilang bahwa mengenal May dari Spiderman. Setelah berbincang dengan Tuan Hobin, Peter pergi dari sana. Peter mencari tempat tinggal baru. Dia menyusun barang bawaannya di tempat tinggal baru sambil meratap melihat jendela. Namun, kini Peter telah kembali. Dia kembali menjadi Spiderman.
yang akan membantu orang-orang dari tindak kejahatan. Diingat atau tidak diingat, dia adalah Spider-Man. Dan cerita pun tamat.